Bab berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu asy-syarikah. Babu syarikah bisa juga dibaca babu syirkah. Dua bacaan, syarikah dan syirkah. Nah ini kalau dikatakan syarikah, kaitannya dengan percampuran antara dua hal. Ya, bersyirikat dalam sesuatu. Dua orang bersyirikat dalam sesuatu. Jelas ya? Baik. Dan secara istilah, ya, karena di dalam istilah fuqaha, syirikat itu ada dua macam. Ada syirkatu aqdin dan ada syirkatu mulkin. Ada syirikat akad dan ada syirikat kepemilikan. Iya. Dan yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah di sini di pembahasan syirikat, ini syirikat apa? Syirikat akad ya. Yang beliau akan bahas di sini berkaitan dengan akad-akad syirikat. Kalau syirikat kepemilikan, itu dalam hak kepemilikan, warisan misalnya. Ketika ada warisan, bersyirikat di situ ahli waris. Syirikat dalam apa? Kepemilikan. Iya. Baik. Sama-sama membeli budak misalnya. Itu syirikat dalam kepemilikan. Sama-sama beli hewan udhiyah. Syirikat dalam kepemilikan. Baik. Dan syirikat yang dibahas di sini sekali lagi syirikat apa? Syirikat akad. Jadi kalau kita kasih definisi, ya, definisinya untuk syirikat semuanya, al-ijtima' fi istihqaqin atau tasarrufin. Berkumpul di dalam kepemilikan hak atau di dalam keberhakan bertindak. Ya. Jadi dalam istihqaq kepemilikan, dua orang bersyirikat dalam kepemilikan. Ya, sama haknya dalam memberi, mewarisi, menghibahkan, mewasiatkan. Atau dalam tasarruf, keberhakan bertindak. Nah, inilah dua orang bersyirikat dalam harta. Atau bersyirikat dalam sesuatu. Sama-sama punya hak bertindak. Menjual, membeli atau yang semisal dengan itu. Nah, dan ini syirikat inilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita di sini. Baik. Bab syarikah. Bab syarikat. Iya. Ini definisinya ya. Tentang syarikat, dia adalah sebuah hal yang dijelaskan oleh syariat tentang kebolehannya. Kebolehan syarikat diterangkan di dalam Al-Quran. Wa inna kathiran minal khalata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd. Ya. Ayat di surah Sad. Dan banyak dari al-khulata orang yang bercampur hartanya. Sebagian dari mereka sewenang-wenang terhadap sebagian yang lainnya. Jadi dalam ayat disebutkan tentang sebagian orang yang bersyirikat. Tapi sewenang-wenang atas sebagian yang lainnya. Maka dari konteks ayat ini secara umum disinggung bahwa bersyirikat itu boleh. Hal yang dimaklumi kebolehannya. Hanya saja jangan sampai sebagian dari anggota syarikat menzalimi yang lainnya. Baik. Iya. Juga bisa diambil ya dari ayat fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau mereka lebih daripada itu, maka mereka bersyirikat dalam sepertiga. Nah. Dan hadits-hadits tentang syirikat akan disebutkan sebagiannya di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan sepakat para ulama secara umum bahwa persyirikatan adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah taala menjelaskan bentuk-bentuk syirikat. Beliau terangkan wahia ala arba'ati adrubin. Bahwa syirikat itu terbagi berapa? Terbagi 4. Nah ini secara umum ya. Pembagian dari Ibnu Qudamah. Ya. Ibnu Qudamah di sini tidak menyebutkan syirikat jenis yang kelima. Ada syirikat jenis yang kelima namanya syarikah al-mufawadah. Ya. Syirikat al-mufawadah. Ibnu Qudamah hanya menyebut 4 saja. Ya, al-mufawadah ini insyaallah nanti kita sebutkan nanti di akhir ya. Ya, jadi secara global bahwa Ibnu Qudamah rahimahullah hanya menyebut berapa? 4 syarikat. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, ya. Syarikatul inan, ini yang pertama. Syarikat apa? Al-inan. Bisa dibaca al-inan, bisa dibaca al-unan. Bisa dikasrah, bisa dhammah.
Ya, walaupun lebih masyhurnya di kasro ya. Iya. Dan inan itu artinya dia sandarkan sesuatu kepada jenisnya. Itu inan. Apa makna syarikat inan? Ibnu Qudamah terangkan maknanya. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hiya ayyashtarika bima alayhima wa badanayhima. Syarikat inan itu keduanya bersyirikat dengan hartanya dan dengan apa? Dengan badannya. Jadi dua orang yang bersyirikat misalnya, atau tiga orang yang bersyirikat. Mereka yang bersyirikat semuanya punya modal harta dan semuanya punya modal apa? Tenaga. Jadi modalnya dua sekaligus. Harta dan apa? Tenaga. Si A dan si B, iya, bersyirikat dalam sebuah proyek. Masing-masing memiliki 5 juta. Jadi modal semuanya berapa? 10 juta. Dan di dalam proyek itu dua-duanya bekerja. Dua-duanya bekerja. Maka ini disebut dengan nama syarikat apa? Syarikat al-inan. Baik. Ya, dan syarikat al-inan ini hal yang diperbolehkan. Ya. Hal yang diperbolehkan. Karena telah syah ya dari baik, akan disebut nanti sebagian hadits oleh Ibnu Qudamah. Dan berulang. Ya. Jadi tampak dari definisi yang disebut oleh Ibnu Qudamah tentang syarikat al-inan ini, bahwa pada syarikat inan, ya, yang pertama, ya, setiap dari keduanya ada harta di dalamnya, modal harta, dan ada modal apa? Modal tenaga. Ya, ada modal tenaga di dalamnya. Baik. Jadi itu ya ketentuan khususnya untuk ini, untuk syarikat al-inan. Adapun ketentuan umum dalam syarikat nanti akan datang ya. Ya, akan datang nanti kita tambah, akan datang dari uraian Ibnu Qudamah pembahasan ketentuan umum lagi dalam syarikat. Baik, kemudian kata Ibnu Qudamah, syarikat yang kedua, syarikat apa? Syarikat al-wujuh. Ya. Syarikatul wujuh itu apa? Ya, kalau dikatakan syarikatul wujuh, syarikat apa? Wajah-wajah. Tapi wajah yang dimaksud di sini jah. Ya. Wibawa seseorang, kedudukannya, kehormatannya. Nah, itu wujuh namanya. Jelas ya? Baik. Nah ini dihitung modal. Ya. Karena ada sebagian orang, dia tidak ada modal duit. Tidak ada modal tenaga. Tapi dia punya apa? Punya kedudukan. Ya. Punya jah di sebagian orang. Maka dia misalnya datang ke suatu tempat atau kepada pedagang, terus dia minta barang, dia akan diberi barang. Jelas ya, dia punya jah di dalam hal tersebut. Jadi kalau bersyarikat di dalam hal ini semuanya ya hanya memiliki jah saja, maka ini syarikat wujuh namanya. Ibnu Qudamah jelaskan definisinya, wa hiya ayyashtarika fima yashtariyani bijahaihima. Yang mana keduanya bersyarikat pada apa yang mereka beli dengan jah keduanya. Iya. Baik. Jelas ya? Dan ini dihitung dalam persyarikatan. Sebab semuanya dianggap apa? Dianggap modal. Kemudian yang ketiga dari syarikat adalah syarikat al-mudharabah. Ya, syarikat mudharabah. Dan ini ya yang paling masyhurnya. Dan mudharabah ini bahasanya apa? Orang-orang Irak. Mereka katakan mudharabah. Dan ini pembahasan lebih dekat sebab ada di dalam Al-Qur'an ya, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yadribun di situ bermakna mudharabah. Iya. Dan ini penamanya orang-orang Irak. Kalau orang-orang Hijaz dia tidak katakan mudharabah, tapi dia katakan qirab atau muqarabah. Nah. Baik. Syarikat mudharabah itu apa? Kata Ibnu Qudamah, wahiyya yaitu
ayyadafa'a ahaduhuma ila al-akhar malan yattajiru fihi wa yashtarikani fi ribhihi. Ya, yaitu salah seorang dari keduanya menyerahkan harta kepada orang lain, dia pakai berdagang dan bersyirikat dalam keuntungan. Ya, jadi mudharabah di sini sebagiannya punya modal harta dan sebagiannya punya modal apa? Punya modal tenaga. Iya. Punya modal tenaga. Nah, baik. Dan ini adalah syarikat yang diperbolehkan, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan kebanyakan bentuk syarikat mungkin diarahin ya, di bentuk mudharabah. Ya. Sebab banyak orang dia mampu bekerja tapi tidak ada apa? Tidak ada modal, tidak ada modalnya. Iya. Kemudian berikutnya syarikat yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat kata beliau syarikatul abdan. Syarikat badan-badan. Ya. Dan ini berkaitan dengan badannya. Berkaitan dengan badan. Iya. Atau sebelum saya lanjut ya, mudharabah itu dua macam ya. Ada mudharabah yang sifatnya mutlak. Ada mudharabah terbatas. Ya kalau misalnya si A memberi duit kepada si B, silahkan kerja apa saja. Dari hasilnya keuntungannya kita bagi. Nah, ini mudharabah mutlak namanya. Tapi boleh juga mudharabahnya dalam bentuk tertentu. Ya. Silahkan kamu dagang pulsa misalnya. Dia hanya ingin didagang apa? Pulsa misalnya, dagang HP saja. Ya, hasilnya kita bagi. Satu pemodal, satu memberikan modal, dan satunya apa? Menjual. Iya. Baik. Kemudian syarikat yang keempat, syarikatul abdan. Apa definisinya? Kata Ibnu Qudamah, wa hiya yashtarika fi ma yaksibani bi abdanihima minal mubah, imma bi sana'atin aw ihtishashin aw istidadi aw istiyadin. Ya. Syarikat abdan itu dia adalah keduanya bersyirikat pada apa yang dikerjakan dengan badannya dalam hal yang mubah. Dari perkara yang apa? Mubah. Seperti sana'ah. Ya. Seperti sana'ah di dalam pekerjaan. Nah. Misalnya sama-sama apa? Punya keahlian membuat. Ya. Dalam suatu tempat misalnya. Di situ ada perajin tanah liat. Apa saja yang mereka bikin. Ya. Kemudian ada yang terjual, maka hasil yang terjual sudah ditentukan pembagiannya. Mereka semuanya bersyirikat dengan apa? Dengan tenaga. Apa? Dengan sona'ah, keahlian membuat. Ya. Atau ihtishash. Nah. Ya. Misalnya sama-sama mereka memungut semuanya ke hutan. Ya, kayu yang didapatkan apa saja dari kayu yang didapatkan semuanya dikumpul. Nanti dijual kemudian dibagi hasilnya. Dibagi hasil. Ya, austiyat atau dalam bentuk buruan. Sama-sama ke hutan memburu. Ya, berapa saja hewan buruan yang didapat dibagi antara mereka. Nah, ini syarikat ya. Baik. Syarikat al-abdan. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Annahu qala, beliau berkata, ishtaraktu ana wa Sa'dun wa Ammarun yawma Badrin. Faja'a Sa'dun bi asiraini wa lam ati ana wa Ammar bi syai'. Kata Ibnu Mas'ud, kami bersyirikat. Saya, Sa'ad dan Ammar, 3 orang pada perang Badr. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas datang membawa 2 tawanan. Adapun saya dan Ammar tidak membawa. Ya, jadi 2 tawanan ini nanti ya tentunya di pembahasan jihad akan dijelaskan ya. Ya. Apalagi kalau si imam sudah memberi tamfil, siapa yang dapat tawanan maka dia diberi sekian. Ya. Jadi sama-sama bersyirikat 3 orang. Apa saja kita dapat dari tawanan, kita bagi 3. Ya, ternyata yang dapat cuma siapa? Sa'ad bin Waqqas, 2 tawanan.
Adapun Ammar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma atau anis sahabat ajma'in, mereka tidak mendapatkan. Nah, ini syarikat dalam badan. Menunjukkan pembolehan hal tersebut, dan ini adalah perkara yang dikenal di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Selesai sudah 4 jenis syarikat. Ya. Dan tampak dari syarikat-syarikat ini bahwa di dalam persyarikatan, ya, secara umum, ya, harus ada apa? Harus ada 2 pihak yang bersyarikat secara umum, ya. Kemudian di dalam persyarikatan secara umum harus ada modal dalam syarikat. Harus ada modal di dalam syarikat. Modalnya kadang berupa harta, kadang berupa apa? Tenaga, kadang berupa kedudukan. Kadang berupa kedudukan. Dan itu semuanya dianggap modal. Iya. Baik. Kemudian kalau masuk di dalam syarikat, ini syarikat sudah disebut oleh Ibnu Qudamah. Semuanya harus dari siapa? Jaizut tasarruf, ya. Jadi orang masuk bersyarikat harus tergolong ke dalam jaizut tasarruf. Iya. Kalau salah satunya belum balik misalnya atau tidak waras, maka ini tidak syah ikut di dalam persyarikatan. Nah, ini ketentuan umum yang kita bisa simpulkan dari 4 jenis syarikat. Dan akan datang lagi ketentuan tambahan dari siapa? Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Baik, saya sebutkan tadi bahwa sebagian ulama menyebutkan ada syarikat yang keberapa? Ada syarikat yang kelima. Dan ini disebut dengan nama syarikat al-mufawadah. Iya. Syarikat al-mufawadah. Ibnu Qudamah di sini tidak menyebutkannya tentang syarikat al-mufawadah. Iya. Karena para ulama yang mendefinisikan syarikat mufawadah ini, mereka katakan bahwa syarikat inan, syarikat al-abdan, syarikat wujuh, dan syarikat mudharabah, kalau digabungkan semuanya, maka itu namanya syarikat apa? Syarikat mufawadah. Jadi seakan-akan Ibnu Qudamah tidak menyebut, ya, karena memang sudah tergabung dari apa? 4 syarikat ini. Jadi kalau misalnya di dalam persyarikatan ada sebagian orang yang dia tidak ada modal harta, tapi dia punya modal kedudukan. Ya, ya, sebagian orang menyebut channelnya banyak, ya, banyak kenalannya, ya, seperti itu. Ini satu bentuk dari modal juga. Ya, sebab yang seperti ini kalau ingin dihargai, dia akan bermakna apa? Sangat bermakna di dalam syarikat. Sangat bermakna di dalam syarikat. Kemudian yang kedua, ada yang ikut dengan hartanya. Yang ketiga, ada yang ikut dengan tenaganya. Ya. Jadi kalau bergabung semua ini yang dikatakan sebagai syarikat apa? Mufawadah. Ya, dan ini juga dari jenis syarikat yang diperbolehkan. Dari jenis syarikat yang diperbolehkan. Nah, ada yang menyebutkan bahwa syarikat mufawadah ini bentuk dari dua orang yang bersyarikat dan mereka bersyarikat dalam segala jenis keuntungan yang dia dapatkan. Walaupun itu jarang terdapat. Seperti kalau misalnya sama-sama dapat warisan, 2 orang bersyarikat, dikatakan harta kita sama saja. Semuanya. Kita bersyarikat. Kamu dapat harta suatu saat, maka harta kita berdua. Ya. Saya dapat warisan, maka itu harta kita berdua. Kamu dapat warisan, maka masuk di dalam apa? Harta kita bersama. Ya. Nah, syarikat yang seperti ini tidak disebut oleh Ibnu Qudamah, ya. Karena ini dianggap sebagai syarikat yang apa? Syarikat yang rusak. Ya, di madhab Imam Ahmad rahimahullah, yang mu'tamad. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah. Walaupun jumhur ulama kadang membolehkan hal tersebut. Ya, membolehkan hal tersebut. Tapi yang benarnya memang seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah bahwa itu tidak diperbolehkan. Karena terdapat di dalamnya ya beberapa hal yang tidak boleh terjadi persyarikatan di situ atau bentuk kezaliman memakan harta orang lain dengan menjadikan adanya persyarikatan di situ. Baik, jadi secara umum yang dimaksud dengan syarikat mufawadah adalah menggabungkan 4 jenis syarikat ini. Itulah yang disebut dengan nama syarikat apa?
al-mufawadah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan berikutnya, pembagian keuntungan dalam persyarikatan. Kata beliau, "War-ribhu fi jami'i dzalika ala ma syaratah." Keuntungan dalam seluruh syarikat itu tergantung syarat mereka. Ya, dan ini tentunya berdasarkan hadits al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat mereka. Ya. Baik. Jadi kalau tanya berapa keuntungannya? Oh, ini kembali kepada mereka saja syaratnya. Ya. Dari mana menimbangnya? Dari mana menimbang keuntungan antara keduanya? Ya. Ditimbang sesuai dengan kadar jasa mereka masing-masing di dalam persyarikatan. Kalau di dalam usaha tersebut yang paling banyak diperlukan adalah modal, maka pemilik modal lebih banyak bagiannya daripada apa? Daripada orang yang bekerja dengan tenaganya. Kalau di dalam usaha tersebut tenaga yang lebih banyak, maka pemilik modal mengambil apa? Mengambil keuntungan lebih sedikit. Ya. Misalnya dikatakan bahwa keuntungannya, kalau ada keuntungan antara pemodal dan pelaksana 50-50% misalnya. Hanya boleh saja. Atau 60-40. Ya. Atau 70-30. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ya, yang jelas keuntungan sesuai dengan syarat mereka. Ya. Nah, ini dalam mengukurnya tidak ada ketentuan khusus. Kembali kepada kebiasaan, pengalaman, kembali kepada apa yang dimaklumi di tengah manusia. Jelas ya? Dan dari situ diukur ya nilai keadilannya. Kalau misalnya dalam sebuah usaha yang paling banyaknya adalah tenaga. Ya. Yang paling banyaknya adalah tenaga yang diperlukan dalam usaha tersebut. Ya. Kemudian si pemodal yang memberi duit ya minta keuntungan 70% misalnya. Ya, ini adalah hal yang tidak wajar ya. Hal yang tidak wajar di keumuman. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia ridho, ini lain lagi masalahnya. Sebab asalnya al-mu'minuna ala syurutihim. Kaum mukminin di atas syarat mereka. Baik, ini kalau terjadi keuntungan. Kalau terjadi kerugian bagaimana? Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wal wadi'atu ala qadril mal. Ya, dan kerugian sesuai dengan kadar harta. Ya. Jadi kalau dua orang sama-sama bersyarikat dengan hartanya. Ya. Sama-sama bersyarikat dengan apa? Dengan hartanya. Yang satu dia pegang 2/3 modal. Yang satunya 1/3. Maka begitu terjadi kerugian, jangan dikatakan kerugian kita bagi dua. Ya, tidak. Tapi kerugian 2/3-nya ditanggung oleh orang yang memiliki harta 2/3, modal 2/3, dan 1/3 kerugian ditanggung oleh orang yang memiliki modal apa? 1/3, tergantung sesuai dengan modalnya masing-masing. Ya. Dan inilah letak keadilan. Jelasnya bagaimana caranya? Keuntungan 2/3 lebih banyak untungnya. Begitu rugi, dibagi sama ruginya. Ya. Dan ini keluar ya dari ketentuan apa? Dari ketentuan syarikat. Sebab syarikat itu secara umum ketika terjadi keuntungan semuanya untung. Ya. Terjadi kerugian semuanya apa? Semuanya rugi. Di syarikat apapun. Syarikat harta terjadi kerugian semuanya rugi dalam harta. Ya, di syarikat mudharabah ada harta ada pekerjaan terjadi kerugian, si pemilik modal rugi harta, si pemilik pekerjaan pelaksana dia rugi tenaga. Dia rugi apa? Tenaga. Jadi begitu terjadi kerugian, sama-sama apa? Menanggung kerugian. Ini kaidah umumnya dalam mudharabah. Ya, karena itu tidak benar ya sebagian yang diistilahkan sekarang di sebagian bank. Ya. Sistemnya sistem mudharabah. Nah, menyimpan duit di bank disebut mudharabah. Ya. Baik, ketika ditanyakan kepada bank, baik kalau terjadi kerugian pada usaha yang dilakukan oleh bank, nasabah menanggung atau tidak? Oh tidak. Wan nasabah tetap. Ya. Wan nasabah apa? Tetap. Ini mudharabah atau bukan ini? Ini bukan mudharabah. Walaupun dia sebut mudharabah, ya, tapi itu namanya bukan mudharabah. Sebab mudharabah untung sama untung, rugi sama rugi. Itu ketentuan. Jelas ya? Kemudian kata beliau dari ketentuan lainnya, ya, ini ketentuan umum juga ya dalam
Mudharabah. Baik. Tidak boleh memastikan jumlah bayaran tertentu untuk salah seorang anggota syarikat. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, la yajuzu ay yaj'ala li ahadihima darahima muayyanah. Tidak boleh dia tentukan untuk salah seorang dari keduanya dirham-dirham tertentu. Ya, kalau dalam bentuk dirham tidak boleh ya. Ya, misalnya sekarang kita rupiahkan. Seorang memberi modal 10 juta pada seorang untuk buka usaha. Dia pemodal berkata, sudah setiap bulan saya pengen dikasih keuntungan 500 ribu. Ya, ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ya, kalau dalam satu bulan dia tidak dapat 500 ribu bagaimana? Siapa yang membayarnya? Nah, ini bukan mudharabah namanya. Bukan pula apa? Syarikat dalam hal yang seperti ini. Karena itu kaidah syarikat, ada keuntungan dibagi. Tidak ada keuntungan apa? Ya, semuanya menanggung. Kerugian, tidak ada keuntungan. Jelas ya? Karena itu kalau dia syaratkan, dia harus dapat bayaran tertentu, ini tidak benar. Tidak diperbolehkan. Ya. Nah, demikian pula kata Ibnu Qudamah, ya, rahimahullah, wala ribhu syai'in muayyan. Ya, demikian pula tidak boleh, ya, dia syaratkan dengan keuntungan sesuatu tertentu. Ya. Misalnya mereka bersyirikat dalam beberapa usaha. Ada usaha beli rumah, beli tanah, ada beli mobil. Ya. 3 orang ya bersyirikat. Ya. Kemudian dia katakan uangnya sama untuk 3 usaha, sama semua yang dipakai. Ya. Kemudian dikatakan kalau ada keuntungan untuk usaha mobil itu untuk si fulan. Kalau ada keuntungan untuk usaha tanah untuk si fulan. Kalau ada keuntungan untuk usaha rumah itu adalah untuk siapa? Si fulan. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Sebab mungkin saja dalam sebulan pengusaha mobil untung, tanahnya apa? Ya, rugi. Ya. Jelas ya, kalau misalnya seperti musim sekarang ini, ya, ada isu-isu BBM mau naik, ya mungkin mobilnya laris. Ya, jelas ya. Mobil-mobil bekas maksudnya, laris. Ya, kalau mobil baru mungkin agak macet. Ya. Dan ada isu-isu BBM seperti ini biasanya tanah agak lusuh di pasaran. Ya. Maka dalam hal yang seperti ini tidak boleh seorang memastikan. Sama kalau dia punya tanah misalnya, ya menghasilkan, kemudian dia katakan yang sebelah timur keuntungannya untuk kamu, yang sebelah barat keuntungannya untuk saya. Ya. Ini juga tidak boleh ya, sebab tanahnya mungkin saja suatu hari sebelah timur ini, ya, kena hama, yang sebelah barat yang bagus. Ya, maka di sini harus apa? Harus sama. Ya. Tidak boleh dia tentukan. Nah, jadi ini beberapa hal berkaitan dengan penentuan. Ya. Karena itu di dalam penetapan tentang nisbat dari syarikat itu dikatakan oleh para ulama dia adalah musya'un ma'lum. Dia adalah nisbat yang telah dimaklumi. Pakai nisbat saya. 1/4, 1/2, 2/3. Ya. Nisbat ya. 1/6. Atau kalau di bahasa kita 50%, 70%, 30%, 25%, 75%. Seperti ini tidak ada masalah. Jadi kalau dikatakan tiap kali ada untung, kita bagi 2, 50%. Nah, ini tidak ada masalah. Sebab keuntungan tidak dipastikan dengan apa? Jumlah bayaran, dipastikan dengan nisbat. Iya. Jadi begitu ada untung, dibagi 2, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau tidak ada untung ya, sama-sama apa? Merasakan pahitnya tidak ada untung. Iya. Baik, itulah yang dimaksud dengan syarikat di sini. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau tegaskan kesamaan hukum syarikat dan al-musaqah serta al-muzara'ah dalam hal pembagian hasil. Kata beliau, wal hukmu fil musaqah wal muzara'ah kadalik. Demikian pula hukum dalam musaqah dan muzara'ah, sama seperti itu. Ya, musaqah akan datangnya bab khusus, muzara'ah juga. Ya, satu bab. Musaqah itu ya adalah dia rawat pohon yang berbuah, dia rawat pohon. Jadi seorang dipekerjakan untuk merawat pohon. Nah, pemilik pohon berkata kalau pohonnya berbuah, maka 1/6 dari pohon ini atau 1/6 dari
buah dari pohon-pohon ini adalah milik kamu. 5/6-nya milik saya. Ya. Keuntungan untuk saya. Nah, ini boleh saja ya. Demikian pula di dalam muzara'ah. Ya, ada tanah misalnya, kemudian diberikan bibit kepada si pengelola. Ini tanah saya, kamu tanami, hasilnya kita bagi 2 misalnya. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi ingat, ketentuannya sama dengan syarikat. Tidak boleh dia pastikan. Tidak boleh dia katakan, oh ini kebun saya. Ya, ini biasanya penghasilan saya 20 juta. Dalam satu kali panen kebun sawit ini. Sudah kamu saja yang kelola. Saya pengen dapat 10 juta saja tiap bulan. Nah, ini tidak diperbolehkan ya kalau dia pastikan duit. Tapi kalau dia ambil nisbat, tiap kali ada keuntungan saya dikasih 50% misalnya. Nah, ini tidak ada masalah. Selesai. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang menutupi kerugian dari keuntungan. Nah, ini dari hal yang penting juga ya di dalam syarikat. Ya, jangan ketika ada keuntungan semuanya langsung dibagi. Ya. Sudah dibagi semuanya. Ya. Kemudian setelah itu begitu ada kerugian, ya. Tidak diketahui kepada siapa dibebankan. Nah, maka di sini dilihat kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau, wa tujbaru al-wadi'atu minar ribih. Ya, kerugian itu ditutupi dari keuntungan. Nah, ini pokok ya dalam syarikat. Seorang bersyarikat, 2 orang bersyarikat dalam 2 usaha. Ya. Sama-sama bersyarikat berapa? 250 juta. Jadi semuanya modalnya berapa? 500 juta. Ada usaha mobil, ada usaha tanah. Iya. Usaha mobilnya beruntung. Usaha tanahnya rugi. Jelas ya? Usaha mobil untung atau usaha tanah rugi. Baik. Ketika terjadi kerugian, ya, maka di sini digabungkan dulu seluruhnya, keuntungan dengan modal. Ya, kapan dari seluruh keuntungan sudah sampai 50, sampai ke modal 500 juta, ada lebihnya, maka keuntungan ini dibagi. Kalau tidak ada kelebihannya, maka keuntungan tersebut ya menutupi kerugian pada apa? Pada salah satunya. Jadi asalnya kalau ada kerugian, ditutupi dulu kerugian. Ditutupi dulu kerugiannya. Nah, ini di dalam syarikat ya, seperti itu. Baik. Jadi kalau seorang sudah bersyarikat, dilihat barang syarikatnya. Jadi sekarang 2 orang misalnya, satu memberi modal dan satu memberi apa? Punya tenaga. Modal 10 juta. Ya. 10 juta ini dihitung semuanya modalnya. Apa saja aset yang sudah dengan 10 juta ini. Dia sewa tempat. Dia beli barang misalnya. Semuanya dihitung 10 juta. Ya. Maka di bulan pertama setelah adanya transaksi, kalau memang syarikat, kalau ternyata untung lebih dari modal 10 juta setelah dihitung barang yang masih tersisa dan aset yang masih tersisa pakai dalam bentuk tempat tinggal maupun barang semuanya 10 juta dan keuntungan lebih 1 juta. Maka 1 juta ini yang apa? Dibagi. Ya. Tapi kalau misalnya penjualan lesu, ya. Dan dalam 1 bulannya, ya. Dalam 1 bulannya ada pengeluaran. Bayar listrik lah. Ya, pajak lah misalnya. Ya. Dan setelah dihitung semuanya, modal berkurang. Menjadi 9.500.000. Berarti dia rugi berapa? 500.000. Ya. Dalam hal yang seperti ini tidak ada pembagian hasil. Jelas ya? Nah, ini syarikat. Beda kalau dia bekerja. Kalau bekerja, itu akadnya apa? Dia diwakilkan. Untung tidak untung, itu bukan apa? Itu bukan kaitannya dengan masalah. Bukan kaitannya dengan orang yang diwakilkan atau orang yang dipekerjakan. Itu kaitannya dengan pemilik barang. Ya. Tapi kalau syarikat, untung, sama-sama untung. Tapi rugi, sama-sama apa? Sama-sama rugi. Jelas ya? Baik. Ya. Maka dari sini tidak benar juga ya sebagian orang, ya caranya bersyarikat. Ya. Baik, kita bersyarikat. Modalnya berapa? 100 juta. Ya, bikin usaha. Nanti perjanjiannya, pembagian hasilnya 50-50%. Dan disyaratkan setiap bulannya modal dikembalikan 10 juta. Ya. Ini boleh atau tidak?
Hah? Ya, kalau modal dikembalikan 10 juta tiap bulan, maka modalnya harusnya sudah dihitung apa? Berkurang. Ya. Nah, boleh lagi dihitung dari 100 juta. Dan ini tidak benar pensyaratan yang seperti ini. Ya, jelas ya? Jadi tidak boleh dikatakan, oh nanti modalnya kita kembalikan secara apa? Beransur, berlahan. Baik kalau sudah dikembalikan modal, si pemodal mau dikemanakan? Hah? Ditendang atau masih ikut bersyarikat? Ya. Ditendang ataupun masih ikut bersyarikat, posisinya dua-duanya tidak benar. Jelas ya? Karena itu caranya kalau dia bersyarikat, ada keuntungan dipegang masing-masing. Keuntungan dipegang masing-masing. Begitu ingin batal syarikatnya, modal dikembalikan. Kan begitu. Kalau mereka sudah punya keuntungan sendiri, ya sudah. Dia bikin usaha dengan modalnya apa? Modal sendiri, dia kembalikan modal orang lain secara sempurna. Kalau sementara jalan misalnya, semuanya akhirnya sudah punya duit di tengah jalan, ya, dia ingin masuk, maka dia masukkan modal tersendiri. Maka dia hitungannya di pemodal sekarang, bukan lagi di apa? Di pengelola. Harusnya begitu. Nah, ini cara mengukurnya ya. Maka tidak boleh seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Seakan-akan kalau syarikat, modal dikembalikan apa? Sedikit demi sedikit. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, walaysa li ahadin al-bai' binasi'atin. Dan tidak boleh salah seorang dari keduanya menjual dengan cara nasi'ah. Ya. Dengan cara nasi'ah, maksudnya dengan cara tidak kontan. Dengan cara tidak kontan. Ya. Ini tentang transaksi bertempo dalam syarikat ya. Baik. Dan sisi apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini tidak boleh. Ini apabila kesepakatan antara dua orang dalam syarikat itu, setiap kali menjual barang harus apa? Harus cash, kontan. Tapi kalau memang uruf dari transaksi, dari perniagaan, ya, di dalam sebuah perniagaan misalnya, kadang tidak langsung cash, maka itu tidak ada masalah. Sebab sudah merupakan apa? Uruf dan kebiasaannya. Contoh misalnya di sebagian produk herbal, ya. Urufnya yang dikenal kalau ambil herbal dari sebuah perusahaan, itu tidak cash, tapi dibayar 2 bulan lagi. Jelas ya? Maka apabila terjadi hal tersebut, sudah merupakan kebiasaan, ya, dalam syarikat, dia tidak minta izin pun kepada kawan syarikatnya, tidak apa-apa. Ya. Tapi ini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah, kalau dari awal, ya, mereka bersyarikat mempersyaratkan, pembayaran harus cash. Tidak boleh apa? Menjual secara apa? Secara beransur. Kalau ada pensyaratan, kapan terjual secara beransur, maka ini kesalahan dilimpahkan kepada siapa? Kepada orang yang keliru menyelisih kesepakatan. Ya. Dia harus menyelesaikannya. Baik. Terakhir, pembahasan terakhir, pengambilan keuntungan dengan izin dari pihak-pihak yang bersyarikat. Kata Ibnu Qudamah, wala akhdhu syai'in minar ribih illa bi'idnil akhar. Dan tidak boleh mengambil sesuatu dari keuntungan kecuali dengan izin yang lainnya. Kecuali dengan izin yang lainnya. Maka di dalam syarikat kalau sudah ada keuntungan ini dipegang dulu. Nggak boleh si pengelola berkata, saya ada keuntungan saya di sini. Ya 50%, saya pakai saja. Ini nggak boleh. Dia harus apa? Minta izin kepada kawan syarikatnya. Dan ini dari bentuk amanah dalam syarikat. Dari bentuk amanah dalam syarikat. Agar supaya tidak ada tuhmah. Ya. Dan juga tidak ada hak dia mengambil keuntungan. Sebab mungkin saja kerugian akan datang di akhir. Mungkin awal untung, tapi ruginya di mana? Di akhir. Kalau keuntungan sudah diambil, kemudian terjadi kerugian, berarti dia akan berhutang. Kan begitu? Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, penegasan dari Ibnu Qudamah ini, dari hal yang penting, bahwa keuntungan, ya, dari syarikat itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada izin dari pihak yang lainnya. Ini sama persis ya dalam wadiah. Sebab ini kaitannya dengan amanah. Kaitannya dengan amanah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang syarikat.